Hai, balik lagi bareng aku Asafianti di podcast Miftahul Ulum TV. Belajar mendengar berkolaborasi. Kali ini kita bakal ngobrol tentang dunia pendakian. Nah, buat kalian yang suka naik gunung atau sekedar penasaran gimana sih rasanya muncak, tenang aja, karena kita kedatangan narasumber keren yang udah pernah muncak di beberapa gunung. Dari Natas Angin, Andong, Ungaran, sampai Perahu. Dan di Gunung Perahu ini, dia punya pengalaman luar biasa, bahkan sampai ketemu badai. Jadi, siap-siap dengerin cerita seru dan juga pelajaran berharga dari pengalaman ini. Yuk langsung aja kita sambut. Halo Kak. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Vika Syafira. Alamatnya di mana? Alamat saya ada di Katonsari, Demak. Biasanya dipanggil apa? Saya biasa dipanggil dengan sebutan Vika. Oke, Kak Vika. Dari kapan kamu suka naik gunung? Saya suka naik gunung dari bulan Oktober tahun 2024. Awalnya kamu tertarik muncak? Awalnya tuh saya nggak ada niatan buat naik muncak sama sekali. Awalnya tuh aku cuma pengennya tuh ya di rumah, cuma rebahan, ya scroll TikTok gitu. Nah pas hari H aku diajak temen aku berdua kan. Dia bilang, ayo Fik naik gunung, ini kan. Nah terus dia tuh bilangnya gini, naik gunung itu enak, seru, dan juga tuh banyak pengalaman gitu kan. Dan aku juga ya pengen tahu gimana sih rasanya naik gunung, enak apa enggak gitu. Dan aku mencoba naik gunung, aku ya kayak ya udah ayo aku ikut gitu. Gunung yang pertama kali kamu daki apa? Awal mula saya mendaki di Gunung Natas Angin Muria. Itu peralatannya apa aja ya? Eh itu kan aku dadakan dan juga aku baru pemula kan. Aku cuma bawa emergency blanket sama logistik dan juga trekking pole. Itu punya sendiri atau nyewa? Untuk trekking pole itu aku nyewa. Tapi yang lain punya sendiri. Iya. Rasanya gimana tuh pertama kali muncak? Rasanya awal pertama kali muncak kayak deg-degan, takut, seneng, campur aduk kayak gimana ya? Pokok gitulah nggak bisa ngebayangin kayak gimana rasanya. Pasti deg-degan banget kan? Iya. Apa yang bikin ketagihan sampai sekarang? Bikin ketagihannya ya karena yang pertama kalau misal kita udah sampai puncak, nah terus dapat view yang cerah, otomatis kan kita bisa lihat kayak gunung yang sebelahnya tuh gunung apa, kok bagus banget gitu. Terus juga kita punya kenalan baru walaupun kita itu beda kota, karena di dunia pegunungan tuh banyak banget orang yang misal kayak sebelahan gitu ya. Terus dia tuh saling menyapa satu sama lain, jadi ya kayak meskipun nggak kenal, tapi tuh tetap, sapa-sapaan. Dia tuh nggak sombong semuanya, gitu. Baik gitu ya. Heeh. Buat Gunung Natas Angin beda dari yang lain itu apa? Gunung Tas Angin bedanya itu karena trek-nya yang sangat-sangat terjal. Terus trek-nya itu naik semua, nggak ada landainya. Walaupun ada landainya ya cuma 1 sampai 2 menit. Dari bawah sampai atas itu ya kebanyakan naik-naik terus gitu. Jadi ya semisal ya jalannya juga tuh sempit. Jadi kalau semisal kamu kayak ngantuk atau apa, kamu bisa masuk ke jurang itu. Apalagi yang di jalur naga itu kan sempit, bisa satu orang aja. Jadi kalau semisal kamu seberangan sama orang, yang satu mungkin akan jatuh karena itu sempit. Jadi harus berhenti dulu. Kita harus sabar nunggu dia lewat dulu atau enggak kita yang lewat dulu. Ada nggak sih yang jatuh di jurang itu? Ada kemarin pas wayah bulan apa itu dari uh, di Universitas Kudus ada mbak-mbak nggak tahu namanya ya saya lupa, itu dia jatuh di itu Muria. Kok bisa jatuh kenapa? Gara-gara gak sabar? Kalau itu aku kurang tahu ya. Ada momen lucu nggak pas waktu muncak? Waktu muncak momen lucunya sih, tapi ini nggak tahu menurut kalian lucu apa enggak ya. Kan aku baru pemula, aku nggak punya sepatuku ya cuma sepatu buat sekolah itu. Nah aku nggak tahu bawahnya alasnya itu licin apa enggak, dan aku tuh aku nekat pakai itu karena kan aku nggak tahu ya kayak apa sih yang dibuat muncak sepatunya ya gini apa enggak, aku nggak tahu. Jadi aku harus bawa itu, punyaku kan itu.
Lah pas mau turun itu ternyata sepatunya tuh alasnya licin, jadi tiap turun dikit hampir kepleset. Itu respon teman-teman kamu gimana? Ya pasti ketawa. Lanjut, gimana pengalaman di Gunung Andong? Pengalaman saya di Gunung Andong, untuk view-nya sih bagus karena kita bisa langsung melihat view Gunung Merbabu yang sangat gagah, Gunung Merapi, Gunung Telomoyo, Gunung Sindoro, dan juga Sumbing. Terus aku di sana juga dapat teman baru walaupun kita beda kota. Dan di situ juga aku dibantu oleh bapak-bapak, aku dipinjemi alat trekking pole buat naik gunung. Itu bapak-bapak yang kerja di situ atau gimana? Enggak, bapaknya juga ingin muncak. Nah, dia tuh pakai carrier. Terus bapaknya bilang gini, Mbak tak pinjemin trekking pole-ku biar kamu nggak kecapean. Dia bilangnya gitu karena bapaknya nggak butuh trekking pole, jadi dipinjemin ke aku. Terus ngembaliinnya gimana? Bapaknya bilang gini, semisal udah sampai puncak, mbaknya nitip aja ke warung, ntar tak ambilin gitu. Kok ada yang baik kayak gitu ya? Iya, dunia pendakian sangat baik-baik semua. Nggak ada yang sombong. Ada ya paling nggak satu dua, tapi lebih dominan ke orang yang baik. Tapi kamu pernah disulitin nggak? Pernah awal mula pernah pas di Ungaran, kan aku nggak tahu outfit naik gunung gimana ya, itu baru, kedua pendakian, aku pakai celana kargo, tapi kargonya itu jeans, paling ya ada yang julitin kayak, "Nay kok pakai, apa itu, pakai jeans?" Gitu, kan aku nggak tahu ya kayak gimana sih, apalagi itu kan baru 2 kali pendakian, aku cuma pakai yang sepunyaku aja. Respon kamu gimana? Ya Kayak takut apa gimana gitu? aku diem aja sih, wong ya nyatanya aku nggak punya, gitu. Tapi teman-teman kamu support kamu. Iya. Menurut kamu, Gunung Andong cocok nggak buat pertama pendaki? Menurut saya Gunung Andong itu nggak cocok buat pemula karena Gunung Andong treknya itu sangat-sangat naik walaupun ada landainya paling 1 sampai beberapa menit. Terus itu treknya yang bagian pertama itu kayak tangga. Habis itu ke atas lagi treknya batu-batuan semua. Jadi kalau buat pemula menurut saya tuh nggak cocok karena itu treknya bener-bener bebatuan semua. Kira-kira itu berapa mdpl? Kalau Gunung Andong MDPL-nya 1726 mdpl. Apa view yang menarik di saat di Andong? View yang menarik di Gunung Andong itu saat kita sampai di puncak, kita itu bisa melihat gagahnya gunung Merbabu, Merapi, Sumbing, Sindoro, Telomoyo. Tapi itu kalau kita dapat view-nya yang cerah. Kalau semisal kita naik gunung, udah sampai puncak kan, tapi kita dapatnya kabut, kita nggak bisa lihat apapun, di situ cuma ada kabut. Jadi kita nggak bisa lihat view gunung-gunung dari gunung sebelah. Kamu pernah ngalamin kayak gitu? Pernah. Gimana tuh rasanya? Rasanya ya pas sampai puncak kayak kecewa, kok dapetnya itu kabut, kenapa nggak cerah aja gitu, kan udah capek-capek naik gunung, kenapa kok dapetnya kabut? Itu kamu cuma TikTok atau ngecamp? TikTok. Kalau di Ungaran pengalaman unik kamu apa? Pengalaman aku di Ungaran, mendapatkan kabut yang sangat-sangat tebal. Terus semisal di Ungaran ya kan misalnya rame, kita tuh harus nyantri foto. Tapi it's okay lah. Terus di situ juga kita dapat teman baru. Sampai sekarang kamu masih temenan sama itu? Enggak, kan temanannya cuman pas di situ kayak sapaan, "Mbak, rumahnya mana? Gini gini gini," gitu. Ya pernah ada WA-nya tapi sekarang nggak ada. Jadi asing. Hmm. Ada kesulitan nggak waktu muncak? Ada pas di perahu. Kebetulan aku ke perahu itu kan 2 kali. Nah, yang keduanya itu aku baru kan awalnya itu gerimis, jadi aku naik. Pas sampai sekitaran 5 menitan itu malah apa itu namanya, kan hujan deres toh, lah malah airnya itu turun semua. Jadi saat aku mau naik itu kesusahan. Sepatu aku juga licin ya kemungkinan. Jadi kalau misalkan mau naik itu pasti apa ya, kena arus hujannya yang mengalir itu loh. Jadi aku tuh susah buat menaiki itu. Treknya tuh sangat-sangat, kalau dibilang licin, iya emang licin. Terus itu kayak susah banget untuk didaki gitu loh. Jalanannya licin. Terus kamu lanjut nggak atau turun?
Katanya mas-mas itu bilang gini, "Mbak mending turun aja di atas kabut, jalanannya juga licin, mending kamu turun daripada resikonya besar," gitu. Dan akhirnya aku memutuskan turun sama temenku. Kenapa kamu milih Gunung Prau? Aku milih Gunung Merapi ya karena aku itu, awalnya aku share di TikTok kayak Gunung Merapi itu gimana sih, trek-nya gimana, kayak view-nya apa aja. Nah, pas di TikTok itu kayak Menarik. view-nya itu bagus banget, melihat gagahnya Sindoro dan juga Sumbing, terus bunga daisy yang bermekaran, untuk trek-nya juga banyak yang landai. Jadi aku tuh kayak minat banget ke perahu dan akhirnya beberapa minggu kemudian aku ke perahu langsung. Sama siapa? Aku sama temanku satu bernama Torik. Cuma 2 orang aja berarti. Heeh. Jalur mana yang kamu pilih waktu itu? Aku ke perahu lewat jalur Patak Banteng. Emang jalurnya ada apa aja ya? Jalur Gunung Perahu sih ada banyak. Contohnya itu jalur Patak Banteng, Wates, terus Kenjuran, Kali Lembu, Dieng, Dwarawati, Ngelak, dan juga Peranten. Kamu milih jalur itu karena lebih dekat. Heeh. Patak Banteng itu dibilang treknya itu banyak nanjaknya tapi deket, sedangkan yang lainnya itu apa itu namanya landai tapi panjang. Jadi aku milih yang Cepat. heeh, Itu TikTok juga. TikTok. Dari awal perjalanan, gimana kesannya? Itu perjalanan apa ya? Pas mau ke base camp Gunung Perahu apa pas perjalanan mau mendaki? Perjalanan mau ke base camp dulu deh. Awalnya aku berangkat itu pas wayah maghrib maksudnya. Aku berangkat maghrib kan. Aku sebelum berangkat itu nekat banget buat sewa iPhone. Karena kan ya mikirnya masa di Gunung Perahu pakai HP kayak gini kan nggak mungkin ya. Jadi aku sewa iPhone sama temenku. Nah terus aku mulai berangkat kalau nggak salah itu Isya. Nah pas sampai di perjalanan aku nekat banget lewat Boja. Sedangkan Boja itu jalanannya sepi. Nggak ada rumah-rumah sama sekali dari Boja sampai Kendal. Nah itu aku kayak nekat aja karena ya pas ke perahu pas pertama kali lewatnya juga di situ kan. Jadi ya kayak paling yo ngene tok dalane yo kayak gur ngene tok ngono kan. Jadi kayak maksa banget lewat Boja gitu kan. Nah pas sampai di pertengahan jalan tiba-tiba ada dua, yang pertama yang di depanku ada mobil, belakangku itu kol, jadi aku di tengah. Awalnya tuh di belakang semua mobil sama kolnya. Nah terus yang mobilnya itu langsung ke depanku, jadi aku kan diapit sama dua itu toh. Kayak di tengah-tengah gitu kan. Heeh. Nah terus tiba-tiba ki kayak mobilnya tuh yang mobil yang pertama dia ya jalannya biasa aja, jadi aku ikut biasa aja. Aku mikirnya gini, paling dia PGT ngasih sorotan lampu gitu kan, jalannya peteng nggak ada lampu sama sekali, cuman ada lampu dari motor gitu kan. Ya aku mikirnya ini kok baik banget mau nyorotin lampunya ke sini gitu. Nah aku ya tetap biasa aja kayak mikirnya ya dia baik gitu kan. Pas sampai di pertengahan jalan tiba-tiba itu kalau yang di belakangku dia ngelakson, kok kayak ngelakson terus loh, akan aku takut toh. Kayak aku bilangku gini, "Mbak ini kenapa kok dia ngelakson terus?" gitu. Terus yang mobil di depanku dia tiba-tiba berhenti. Aku kayak Torik mau nabrak dia kan, mau nabrak mobilnya. Aku bilang, "Mbak awas dia itu apa itu dia itu berhenti gitu." Terus dia langsung ngebut kayak yang call-nya itu tetap ngelakson terus gitu kan. Aku sama Torik tuh langsung cepet-cepetan. Nah, yang call sama mobilnya itu berhenti di pinggir jalan, terus sopirnya keluar semua di tengah jalan gitu kan aku ditakutkan. Ini ada apa kok pada turun semua gitu. Kayak mikirnya ki apa dia mau berniat aneh-aneh apa gimana kan nggak mungkin ya kok dia tiba-tiba berhenti di pinggir jalan terus dia turun semua. Kan bener-bener nggak mungkin kan. Terus aku sama Torik langsung bismillah semoga sampai dengan keadaan selamat gini-gini ngono kan. Berkui aku kok gue Indo. Gak apa. Habis itu aku kayak langsung apa itu namanya kayak langsung banter kak. habis it- Ngegas. habis itu aku kayak langsung ngegas gitu kan kayak bener-bener cepet-cepetan gitu, ayo mbak nak wonge nguyak aku bilangnya gitu. Nah terusan itu pakai kecepatan 80 kayak alhamdulillahnya ketemu sama rumah-rumahan tapi rumahnya udah gelap semua, itu posisinya jam 9-an. Itu 9 Rumah-rumah malam. heeh, rumah-rumah udah
ketutup semua, cuma ada lampu jalanan jadinya kan. Itu nggak ada orang sama sekali di belakang, di belakang sama di depan nggak ada motor sama sekali, cuma aku sama Torik aja berdua itu. Terus ya nekat banget itu pakai kecepatan yang lebih dari 80 gitu kan. Terus kayak pas sampai di mana ya aku nggak tahu, lupa, malah jalannya kesasar juga. Kan semakin kayak ini gimana sih, tadi udah hampir kayak ada Hampir orang sampai berniat jahat, malah sekarang jadinya kesesat kayak gitu. Itu pikirannya udah kayak pengen bingung. nangis, pengen kayak gimana, pengen pulang, kayak nggak nemu jalan solusinya, kayak mikirnya tuh gini, bisa nggak sih langsung sampai di rumah gitu. Nah, terus aku buka maps kan, terus balik lagi, putar balik sambil baca bismillah, moga-moga nggak lihat bapaknya tadi lagi gitu. Terus apa itu namanya, lihat jalan tembus. Jadi aku lewat jalan tembus. Nah, malah kolnya itu ada di depanku ternyata. Jadi aku jalannya pelan-pelan aja. Aku bilang gini, Mbak, jalannya pelan-pelan aja, itu kolnya di depanmu gitu. Kolnya itu ikut jalannya ikut pelan-pelan. Ketika aku banter, kolnya juga banter gitu. Kan aku jadi panik ya. Alhamdulillahnya ada bapak-bapak satu keluar dari rumah. Terus aku kayak lebih Tenang. pelan-pelan gitu. Dari mobilnya udah hilang, aku baru ngebut lagi. Itu hilangnya di mana atau tiba-tiba hilang atau belok? Pas di belokan kan ada belokan kanan sama kiri. Kolnya itu ke kanan dan akunya ke kiri. Sekarang gantian cerita kamu waktu awal ngecamp. Aku nggak pernah ngecamp. Waktu Aku awal takut apa mau sama. lo? Apa-apa. Kok mendaki oke, Dil? Pas awal. Kamu kan loro kan ceritamu Heeh. kan. Aku mau sing pertama ki Iki sing opo? ngomong-ngomong kene sing bete gak? Oke, Agak bete. oke. Nah, agak bete gak ngerti. Duh, Artiku sing jambu bete ya. kok. Nanti sing liyo, Ya, pertanyaan liyo. Apa perbedaan suasana dibanding gunung lain? suasananya dibandingkan dengan gunung lain ya. Kalau aku sih lebih milih suasana Gunung Prau. Karena gunungnya selain landai, kan itu nanjaknya minimal tapi view-nya maksimal. Terus orangnya juga ramah-ramah gitu. Apalagi kalau udah sampai di Gunung Prau, sampai di apa itu sunrise camp-nya, kita bisa melihat gunung yang sangat gagah di depan kita langsung. Terus di bawah-bawahnya kayak ada Gunung Kembang, Gunung Bismo, kayak banyak gitu loh. Jadi aku sih lebih memilih di Gunung Prau. Itu alasannya ya. Heeh. Pas sampai di pos-pos ada hal yang menarik gak? Hal yang menarik itu paling nggak di pos 4 karena kita pas sampai di pos 4 itu bisa langsung melihat Gunung Sumbing dan juga Sindoro daripada pos 3, 2, dan 1. Sampai puncak gimana rasanya? Pas sampai puncak sih rasanya kayak seneng banget, kayak bisa sampai sejauh ini, bisa sampai di titik ini gitu, kayak nggak nyangka banget aku bisa sampai di puncak Gunung Prau gitu. Apalagi tadi habis dikejar. Heeh. View di perahu yang paling keren menurutmu apa? Paling keren ya bunga daisy, view bunga daisy. Ketika bunga daisy-nya mekar kan bagus ya. Apalagi bunga daisy-nya itu kan banyak banget. Jadi kalau misalkan kita foto, terus fotonya tiduran yang kayak tren-tren di TikTok itu kan bagus. Terus juga view Gunung Sindoro dan juga Sumbingnya itu bagus banget. Kamu ke Gunung Perahu diajak ke teman kamu juga atau Heeh. kamu yang ngajak? Dua-duanya saling mengajak karena pengen banget ke Gunung Prau. Yuk. Apa yang bikin Gunung Perahu berkesan buat kamu? Menurut saya itu ya kayak perjalanannya yang singkat, view-nya yang bagus, terus buket teletabis yang sangat indah, sabananya yang bagus juga, terus kayak bunga daisy-nya yang sangat-sangat bagus gitu. Terus yang suasana yang damai dan juga syahdu. Di sana itu orangnya ramah-ramah. Ramah-ramah. Bisa diceritain kronologi pas waktu badai? Awal mulanya ya pas aku sampai base camp tuh kayak udah ngerasa kok badanku dingin semua gitu kan. Kaki dan juga tanganku kayak udah nggak bisa digerakin sama sekali, kayak aku gini, kok ini kok dingin banget ya kayak kemarin gitu.
Nah, aku tinggal tidur sekitaran 1 jaman lah. Terus pas jam setengah 3 aku mulai trekking. Pas sampai di oh kebetulan aku kan nggak ngojek ya, jadi aku lewat tangga di perdesaan gitu. Ya di situ aku ngerasanya ya tak buat biasa aja. Pas aku sampai di pos 1 kayak gini, kayak ada suara di telinga aku kayak itu suaranya angin, tapi anginnya tuh kayak serem banget. Kan kadang kalau angin suaranya kan kayak gitu kan. Nah, tapi pas di telinga aku itu kayak suaranya kok grujuk-grujuk-grujuk gitu kan aku takut ya. Aku bilang, "Itu suara apa toh, Mbak?" gitu. Dia bilangnya suara angin gitu. Tetapi aku kan bilang, "Suara angin kok kayak gitu, kayak nggak kayak biasa nih." Aku bilangnya gitu. Nah, terus dia bilangnya gini, "Lah, tapi itu suara angin." gitu kan. Dan aku kayak mencoba, ya udah paling aku positif thinking ya. Ya udah paling itu suara angin gitu. Pas sampai di pos 1, 2, 3 aku udah kayak tak buat biasa aja ya. Mungkin itu suara angin beneran gitu. Pas aku sampai di pos 4 Aku pas sampai di pos 4 tiba-tiba itu kabut, nggak kelihatan apapun. Orang-orang juga susah untuk dilihat kan. Tiba-tiba itu hujan turun sedangkan aku baru sampai di pos 4. Kabut semua kan, aku bingung ini mau mau di mana kok jalannya tertutup semua gitu. Terus aku kayak ikut-ikut orang-orang pada lari-larian kan. Aku ikut lari turun, terus neduh di bawah pohon. Dan di situ ternyata orang banyak ya yang di situ. Terus aku kayak gimana ya? Awal awal mula awal mula kayak kena badai kok rasanya tuh kayak gimana gitu, kayak campur aduk, ada takutnya, ada sedihnya, kayak mau nangis, kayak gitulah. Itu banyak orang di sana. Banyak banget pada nedut di situ. Terus pada gimana? Ya semua orang kayak pada diem semua, kayak nggak ada yang ngomong, banyakin bismillah gitu. Dan aku juga di situ hampir hipo. Waktu itu kamu di posisi di mana? Di pos atau di mana? Habis dari pos 4 turun dikit ada pohonan, lah aku neduh di situ. Apa yang pertama kali kamu rasain ketika ada badai? Aku rasanya kayak takut banget karena aku takutnya tuh gini, kalau semisal ini badannya nggak berhenti-berhenti, sedangkan badan aku udah dingin semua, aku takutnya kalau aku kena hipo. Misalkan aku hipo, ntar temenku gimana? Apa nggak dia takut? Karena kan kita cuma berdua ya, kecuali aku berempat, jadi kan nggak apa-apa temenku ada temennya yang lain gitu. Nah, posisinya kan kita berdua. Jadi aku kayak mikirnya gini, misal aku hipo, ntar temenku gimana ya? Aku mikirnya gitu. Kenapa kamu cuma ajak temen kamu yang siapa tadi? Torik. Sorry. Ya karena kayak ngerasanya tuh dia tuh gampang buat diajak muncak, cuma dia yang bisa diajak. Yang lain nggak boleh. Heeh. Kondisi fisik dan mental kamu saat itu gimana? Kondisi aku hampir hipo karena semua badan sudah dingin. Semisalkan aku nggak mau bergerak, aku nggak mau kayak menggerakkan kaki, tangan, mungkin aku udah hipo. Karena itu semua badan udah kayak Dingin. kaku semua. Itu respon temen kamu gimana? Kayak minta bantuan apa enggak? Dia kayak nyuruh aku, ini pakai emergency blanket biar biar badanmu nggak kedinginan. Tapi aku nggak mau karena aku takutnya kalau orang-orang pada ngira aku hipo. Ntar kan kayak pada liatin semua atau kayak mesti ada yang bilang, itu loh ada yang hipo gitu kan. Ntar pada gerombol semua kan. Jadi aku nggak mau. Aku bilang, aku nggak mau pakai emergency blanket. Aku biar gini aja. Tapi dia tuh maksa. Tapi aku tetap nggak mau karena aku egois. Ada rasa takut atau nyesel enggak? Kalau rasa takut sih iya, tapi kalau nyesel enggak, karena ya setiap kita naik gunung, mesti kan kita menerima resikonya sendiri ya. Kalau misalkan kita kena badai atau kena apa, kita harus menanggung resikonya sendiri. Jadi kita tidak boleh menyesal. Jadi nggak ada rasa nyesel sama sekali. Mm-mm. Apa hal yang pertama kamu pikirin waktu ada badai? Yang aku pikirin cuma gini, aku bisa selamat gak ya dari badai ini? Kalau misalkan badainya ini terus-terusan begini, sedangkan kalau misalkan aku nggak kuat, aku bisa hipo. Kalau aku meninggal di sini gimana? Aku mikirnya gitu. Tapi ada gak sih orang yang meninggal di gunung? Kalau orang meninggal di gunung ya ada. Contohnya itu mungkin ya dia kena hipo, terus kayak
Hipo itu bisa menyebabkan meninggal karena kalau misalkan kita kedinginan ya kan kita nggak mau bergerak. Jadi, otomatis itu, apa itu, bisa nyerang tubuh kita sendiri. Jadi kita tuh harus bergerak, nggak apa itu, meskipun yang bergerak cuma tangan, kaki, yang penting kita bergerak. Kalau kita diem terus malah entar kita kena hipo dan kalau nggak segera ditangani kita bisa meninggal. Gimana kalian ngadepin saat itu? Kita berdua nggak bisa berkata apa-apa lagi ya, kita udah panik semua, udah takut semua, jadi kita cuma bisa, bismillah, berdoa gitu. Apa ada pendaki lain yang ngalamin kayak gitu? Kalau itu aku kurang tahu ya, karena orang ya beda-beda ya. Jadi mungkin menurut saya ya mungkin ada yang kayak aku. Setelah badai reda, itu Mhm. kamu langsung turun atau gimana? Badainya udah reda, aku masih di situ, aku masih, duduk di situ berdua sama temanku kan, aku masih bingung, ini gimana, mau nerusin apa enggak, itu bener-bener kayak masih orang linglung, kayak bingung mau gimana ya, kita cuma berdua gitu. Dan akhirnya ada gerombolannya mas-mas, dia tuh kayak mondar-mandir ke depanku. Aku mikirnya gini, apa mas-masnya mau ngajak bareng tapi dia nggak berani bilang gitu kan. Mas-masnya muter-muter ke depanku paling enggak ya 3 kali kan, baru itu. Habis itu Masnya bilang gini, "Mbak mau bareng nggak?" gitu. Nah terus aku bilang sama Torik dan dia juga mau, Toriknya mau. Jadi ya udah Mas ayo bareng. Kan kebetulan kan kayak aku nggak bisa jaga tubuhku sendiri kan. Torik juga kan mesti kebingungan kalau sendirian. Jadi kita minta bantuan mas-masnya kayak mending bareng aja. Jadi kalau kita kenapa-kenapa kan ada mas-masnya yang bisa bantu. Itu sekitar berapa orang? Masnya berempat dan aku berdua, jadinya berenam. Kondisi badan kamu setelah kejadian itu gimana? Kondisi aku setelah itu ya badan aku masih dingin, tapi aku harus tetap semangat karena aku kayak gimana ya, bentar lagi sampai puncak, aku ingin melihat puncak. Meskipun habis kena badai, tapi aku harus tetap semangat walaupun badan aku masih dingin semua. Ada peralatan yang rusak enggak? Alhamdulillahnya nggak ada sama sekali. Dari pengalaman itu, apa yang kamu pelajari? Jadi pengalaman itu yang aku pelajari, semisal aku mau naik gunung lagi ya, aku harus cek situasi dan kondisinya dulu, nggak asal naik gunung. Kan kemarin aku asal naik gunung kan. Jadi kalau buat besok lagi, semisal mau naik gunung, aku harus ngecek situasinya dulu. Kayak ini hujan apa enggak, cuacanya gimana, cerah apa enggak. Kalau misalkan cerah ya oke bagus untuk dinaiki. Tapi kalau semisal kayak mendung, hujan, mending ganti hari besok-besoknya lagi aja. Itu kamu muncak waktu libur sekolah atau gimana? Heeh, libur sekolah hari Sabtu Minggu. Kalau diingat lagi, apa perasaan yang muncul? Kalau diingat lagi ya mungkin bisa jadi dibilang trauma. Itu badannya parah apa enggak? Parah, menurut saya parah. Tapi kalau menurut orang yang udah pernah, melewati badai beberapa kali aku nggak tahu ya, karena kan aku baru pertama itu kena badai, jadi aku ngerasanya ya kayak parah. Apa pengalaman badai ini bikin kapok naik gunung? Kalau dibilang kapoknya sih enggak, karena kan kita harus menerima resikonya sendiri-sendiri. Jadi kalau kapoknya sih enggak ya. Justru bikin tambah semangat atau gimana? Heeh, tambah semangat karena aku kayak ngerasanya gini, aku udah bisa melewati badainya. Jadi aku harus semangat lagi kalau buat puncak. Jadi kalau misalkan ada badai lagi, tapi semoga aja enggak ya. Misalkan ada lagi ya aku udah bisa jaga diriku sendiri kayak kemarin kan udah pernah ngerasain. Jadi ini aku bisa, lebih menjaganya lagi gitu loh. Pernah nggak sih ada gempa? Kalau itu aku nggak tahu soalnya aku belum pernah ngerasain gempa di gunung. Tapi pernah ada. Kemungkinan besar ya ada. Menurutmu apa sih pentingnya persiapan sebelum muncak? Sangat penting banget karena, muncak itu bukan soal sampai puncaknya, tapi soal tanggung jawabnya. Terus kita bisa mengontrol egois kita apa enggak. Jadi kita semisal kita nggak menyiapkan fisik kita, kita bisa jadi kena hipo dan ketika kita hipo, kita bisa meninggal dunia. Jadi kita harus menyiapkan fisik dan mental, peralatan yang mungkin, buat pendaki. Uh, Barang wajib apa aja yang nggak boleh ketinggalan? yang nggak boleh ketinggalan ya itu kotak P3K, emergency blanket, dan logistik.
Tips sederhana buat pendaki pemula biar aman tuh gimana? Buat pendaki yang pemula ya, biar aman itu kita harus mencari gunung yang sangat landai, kayak contohnya gunung yang masih seribuan atau enggak gunung yang sangat landai aja gitu. Terus kita tuh harus menyuruh orang yang pernah muncak beberapa kali, jadi biar kita ada yang ngejaga gitu kan. Terus ya berpakaian seadanya aja, tapi yang merasa kayak nyaman gitu. Terus jangan lupa untuk membawa kotak P3K, biar kalau misalkan ada apa-apa tuh kita siap sedia gitu. Kira-kira gunung yang cocok buat pemula itu di mana? Menurut saya yang cocok buat pemula ya, yang pernah saya daki aja ya, karena aku nggak tahu yang gunung lain. Kalau yang pernah saya daki, yang menurut saya yang cocok buat pemula itu Gunung Prau, karena jalurnya itu banyak yang landai daripada Gunung Ungaran, Andong, dan juga Napas Napas. angin. Menurutmu naik gunung itu sekedar hobi atau lebih dari itu? Menurut saya tuh sekedar hobi. Nggak FOMO? Enggak. Enggak semua mendaki untuk pertama kali tuh FOMO, karena bisa jadi mereka tuh kayak pengen ngerasain gimana sih mendaki rasanya, kayak enak apa enggak. Dia juga kayak ingin mencoba hal baru. Jadi enggak semuanya itu FOMO. Kalau ada kesempatan, gunung mana lagi yang pengen kamu tuju? Aku ingin mencoba Gunung Merbabu, Sindoro, Sumbing, Lawu, Kembang, dan juga Gunung Bismo. Kenapa? Karena aku ingin ke Merbabu ya, aku ingin lihat Edelweiss yang sangat bagus. Terus kan semisal udah sampai puncak ya, aku bisa melihat view Gunung Merapi gitu. Kalau aku ingin muncak di Gunung Sumbing, karena aku ingin melihat gagahnya view Gunung Sindoro. Kalau aku naik di Gunung Sindoro, aku ingin lihat gagahnya Gunung Sumbing. Sedangkan kalau aku ingin naik puncak di Gunung Kembang, aku bisa lihat itu gagahnya Gunung Sindoro dan juga Sumbing. Jadi itu kayak sebelahan. Itu nanti pengen puncaknya bareng siapa? Kalau itu kurang tahu sih. Sama teman kamu tadi. Bisa jadi atau enggak ya sama pacar aku. Pesan apa yang mau kamu sampaikan buat pendengar yang pengen coba muncak? Pesan saya yang pertama itu kayak kita misalkan kalian pingin muncak ya, kalian harus menyiapkan niat yang baik, terus menyiapkan fisik dan juga mental. Terus itu harus mengajak orang yang sudah pernah muncak beberapa kali, jadi agar ada yang membantu kita. Terus harus apa itu namanya? Harus terima resiko apa aja. Habis itu harus bisa melewati rintangan semua itu. Dan yang terakhir, kalau semisal udah pulang ya, jangan lupa buat diceritain ke orang lain, dan semoga aja yang pendaki itu bisa mengajak orang lain lagi. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Dari cerita pendakian di berbagai gunung sampai pengalaman luar biasa menghadapi badai di Gunung Prau. Semoga cerita ini bisa jadi pelajaran juga buat kita semua. Kalau naik gunung itu bukan cuma soal indahnya pemandangan, tapi juga soal kesiapan mental, fisik, dan perlengkapan. Terima kasih banyak buat Kak Vika yang terus bisa menginspirasi lewat pengalaman muncaknya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.